Saudara sadar bahwa bukti pertobatan seseorang bukan diukur sebatas pada perubahan moralnya, tetapi juga pada tingkat kemenyerahannya terhadap kehendak Tuhan. Bukti dari pertobatan seseorang bukan diukur perubahan moralnya, tapi juga pada tingkat kemenyerahannya terhadap kehendak Tuhan. Itu beda ya. Jadi saya tidak sedang bilang gini, oh berarti berhenti dari kebiasaan buruk gak penting. Penting. Tapi itu gak cukup. Engkau bisa lakukan itu tanpa diperintah Tuhan sebesar masalahnya. Oke. Nah sementara kita yang moral aja juga gak bisa. Apalagi diperintah Tuhan. Nah, seseorang bukan diukur sebatas pada perubahan moralnya, tapi juga pada tingkat kemenyerahannya terhadap kehendak Tuhan. Nah, lihat baik-baik slide berikut ini. Mengapa manusia lebih menginginkan dan menyukai bantuan sosial daripada memperoleh lapangan kerja? Saudara sadar nggak kerajaan Allah itu bukan bansos? Tuhan bilang, kamu hancur kan? Kamu bangkrut kan? Kamu gak punya masa depan kan? Sekarang, ngabdi sama aku. Begitu engkau ngabdi sama aku akan mulai ngatur hidup kamu. Aku mulai kendalikan hidup kamu. Aku akan mulai laksanakan apa yang jadi keinginanku dan rencanaku buat hidupmu. Kerja sama aku. Dan masa depanmu terjamin. Bukan cuma di kekinian tapi di kekekalan akan terjamin dengan pasti. Ingat, kerajaan Allah tidak menawarkan bansos. Kalau bansos itu gak ada ikatan masalahnya. Kenapa? Karena kekristenan bukanlah dan tidak bisa disamakan seperti bantuan sosial. Karena kekristenan adalah pengabdian. Makanya enggak heran. Ya, sorry ya, saya mesti ngomong gini. Gak heran banyak orang bilang gini. Sudah melayani? Sudah hidup dalam panggilan? Panggilan. Apa itu panggilan? Gila kan itu? Panggilan. Kalau Tuhan membelimu, Tuhan memanggilmu karena dia punya tugas dan panggilan yang spesifik untuk engkau kerjakan dan selesaikan. Nah kenapa sampai banyak orang Kristen tidak pernah mikir akan tanggung jawab itu? Simple, dipandangnya bansos. Dia selamatin Pak, habis dia sayang banget sama saya. Dia ampuni saya. Dia bebasin saya dari ikatan. Oke. Tuhan bilang bertobat kamu. Dan mulai ketika bertobat, maka perusahaanmu yang udah kolaps itu, aku akan take over. Kau gak stres lagi, aku yang akan bertanggung jawab. Aku akan suntik dana, aku akan mulai take over semuanya. Dan sekarang kamu tinggal ringan, kamu kerja sama aku. Kamu gak perlu pusing, kamu mengabdi saja padaku. Itulah yang Tuhan tawarkan. Makanya saya melihat ada banyak tidak bertobat karena apa? Kita masih berkata gini, yang penting kan sudah selamat Pak. Yang penting kan sudah kebaktian Pak. Hei, saudara punya tanggung jawab untuk mengabdi pada kerajaan Allah. Gila rasanya, saudara mau berkatnya, tapi saudara tidak mau panggilannya. Pernah ketemu karyawan yang cuma pengen naik gaji terus tapi nggak pernah mau kerja? Sering. Tiap akhir bulan datang minta gajian, tapi dilihat absen nggak pernah masuk kerja. Itu gila itu. Sampai kita bilang, gila kamu ngapain aja? Ya kan Bapak baik. Ini kerja men. Ini bukan bansos. Kerja dong. Gak usah mikir kalau kamu kerja digaji kok. Kenaikan gaji jenjangnya. Sorry, saya mau tanya. Bagaimana engkau menjalani kekristenanmu selama ini? Cara pandangmu terhadap ketuhanan Yesus itu sebatas apa? Memandang dia sebagai juru selamatmu yang menyelamatkanmu dari kehancuranmu saja? Atau engkau juga memandang dia sebagai Tuhan dan Raja yang memiliki hidupmu? Itulah pertobatan. Sudahkah Tuhan memegang kendali secara penuh kehidupan kita? Atas pikiran kita, atas kehendak, atas emosi kita. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas perasaan-perasaanmu? Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas keuanganmu? Ada waktunya kita nggak pengen memberi. Bagaimana kalau dia memberikan perintah untuk engkau memberi? Saudara bilang begini, nanti gimana saya? Saudara nggak percaya bahwa dia bertanggung jawab. Saudara nggak tahu toh kalau engkau taat, dia bisa berkati engkau setelah engkau taat. Bisa toh?